kan panjenengan sudah lebih baik loh dibanding dulu waktu Retno Lestari itu pertama kali berkunjung ke Gunung Merbabu. Begitu. Karena dulu waktu Retno Lestari berkunjung ke Merbabu itu disambut dengan cinta yang tidak bisa kuterima pada waktu. Oh, begitu ya. Kayaknya nanti kalau datang ke sini kayaknya akan ada seorang laki-laki yang mampu membuat Retno Lestari jatuh cinta. Oh, begitu. Kenyataannya udah jumpa laki-laki di sini, tapi belum Dia bisa. nggak bisa membuat Retno Lestari jatuh cinta. Oh, begitu. Membuat apa kira-kira? Jengkel. Oh, jengkel. Buat jengkel ya. Kok bisa jengkel? Karena kata-kata sampean bukan meluluhkan hati Retno Lestari, tapi kata-kata sampean itu mengungkit-ungkit masa lalu Retno Lestari. Begitu ya. Jengkel lah. Iya. Lolah beliau ini ya pandai merayu-rayu pun belum tentu kok. Belum tentu ya. Kayaknya kabar yang Retno Lestari terima bukan dia lah orangnya. Oh, begitu. Kabar di sana dia itu di mana? Rakyat biasa, kamula atau bagaimana gitu? Ratu katanya. Oh, ratu katanya. Kabarnya laki-laki yang diceritakan itu ratu begitu. Seorang ratu. Ya, memang ya di bumi itu banyak ratu memang sih. Nah, tapi yang mana satu yang dimaksud nanti biarkanlah Retno Lestari jumpa langsung. Dulu dengar-dengar pernah ada di sini. Berkunjung saja. Berkunjung. Kalau boleh tahu di mana lah tuh? Di Gunung Merbabu. Assalamualaikum. Apa? Takut aku. Kenapa takut? Takut. Ya, waalaikumsalam. Kalau boleh tahu siapa namanya? Ya kan belum kenal saya. Oh ya, Retno Lestari. Retno Lestari. Yang punya hak manggil itu ratunya lah, jangan sampai ya. Yang manggil Lestarinya gitu. Ya kan boleh sih, Dek Lestari. Ya, nggak paham aku malah. Yang boleh manggil Ki Ageng, aduh nggak paham saya ini. Yang boleh manggil Lestari harus ratunya. Iya. Ini ratunya. Maksudnya? Ini tadi katanya nyari Prabu Sandimun. Iya. Ya saya. Ini toh? Iya. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan siapa ini saya bicara? Retno Lestari. Retno Lestari dari mana? Kayang. Dari Kayang. Kalau boleh dibagi tahu, Kayangan apa namanya? Saya di Puspamego sebetulnya, tapi yang sebelah hutan. Di Puspamego. Apa baru kali ini turun ke bumi? Tidak. Sebelum sini, sebelum turun kemari ke bumi, apakah sudah pernah turun ke bumi dahulu? Sudah. Kalau boleh dibagi tahu, dulu di mana? Gunung Merbabu. Oh, Gunung Merbabu. Turun di sana sudah lama? Sudah lama.
Retno Lestari. Kalau boleh tahu sudah bersuami atau masih sendiri? Belum Belum punya suami. belum punya suami. Retno Lestari kan bidadari, ya. Kenapa belum bersuami? Belum jumpa jodoh. Belum jumpa jodoh. Belum. Dulu-dulunya waktu di bumi apa tidak berjumpa dengan laki-laki? Jumpa tapi tidak jodoh. Arti tidak jodoh itu apakah pernah kalau di di alam manusia ini pernah berhubungan pacaran? Tidak. Dianya suka, Retno Lestarinya nggak suka. Nah, apa yang menyebabkan Retno tidak suka? Ya nggak cinta. Cuma karena nggak cinta aja. Gitu. Selain itu, tadi selain yang tidak cinta, apakah tidak ada pria idaman lain? Belum ada. Kalau sekarang ada, bagaimana? Belum ada. Sekarang belum ada juga. Misalnya lah kalau di sini ada, bagaimana? Ya kalau Retno Lestari nggak suka ya enggak. Iya. Nah, kan cerita suka nggak suka ini tentunya ada kriteria, kan itu. Nah, kriteria Retno Lestari ini bagaimana sih, pria yang bagaimana? Ya kalau saya nggak milih-milih. Yang maksud nggak milih-milih itu bagaimana? Ya nggak harus ada ciri-ciri khusus, ya tidak. Yang penting lanang lah, laki. Ya nggak harus seperti itu. Yang penting bagaimana? Kalau Retno suka, jadi ya kalau sananya mau, kalau sananya juga nggak mau. Dulu sama yang tidak disukai Retno Lestari ini, prianya itu bagaimana? Apanya lah, sikapnya. Ya, kalau sikapnya baik, yang namanya dia itu cinta, ya menunjukkan kebaikannya. Prianya kan baik, menunjukkan kebaikannya. Yang membuat Retno Lestari tadi tidak cinta itu dikarenakan apa gitu? Karena kan laki-lakinya sudah menunjukkan etika baik gitu. Karena hati Retno Lestari itu tidak mau. Apakah ada terkait dengan pria lain Retno pada kala itu? Sampai sekarang pun belum juga ada. Belum. Waktu dulu turun di bumi, apakah ada yang bisa diceritakan untuk pengalaman kami lah yang mendengar di sini? Tentunya ada. Ya ada ya, waktu itu saya berkunjung ke Merbabu, waktu itu jumpa sama laki-laki, salah seorang laki-laki. Ya dia jumpa sama Retno Lestari langsung suka waktu itu. Cuman kan Retno Lestarinya nggak suka. Lama dulu tinggal di Merbabu? Wah, lama. Cuman sering datang. Kalau sampai
sebagian masyarakat yang ada di Gunung Merbabu dari golongan HI-nya itu berpendapat kalau Retno Lestari ini sebagai penguasa Gunung Merbabu, padahal bukan. Cuman karena memang Retno Lestari itu sering berkunjung ya, sampai saat ini kadang-kadang juga mau datang sebetulnya, cuman nggak di tempat dulunya, nggak di pucuknya. Kalau dulu kan di pucuknya. Dulu ke Gunung Merbabu itu mengunjungi siapa? Nggak ada. Tidak ada yang dikunjungi. Ya memang main-main gitu. Apakah datang itu hanya sendiri saja? Dulu sangat sering lah ya ke sana, ke Merbabu. Kalau boleh tahu, tadi dari Kayangan Puspamega ya? Sebelah wetan. Di sana Retno Lestari sebagai apa? Sebagai masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Apa kebiasaan sehari-hari masyarakat di Kayangan Puspamega sebelah wetan? Ya masing-masing. Sesuai dengan kegiatan mereka masing-masing tentunya. Saya kan memang tidak tahu lah ya kan. Kalau boleh dibagi tahu masyarakat di sana khusus bidadari atau tidak di Puspamega? Iya. Semuanya itu bidadari di Puspamega sebelah wetan. Banyak juga masyarakatnya di sana. Banyak. Untuk masyarakat di sana itu kan bidadari. Apakah ada yang sudah berkeluarga di sana? Ada, cuman kebanyakan kalau di Puspamega itu kalau yang sudah berkeluarga itu kan keluar dari Puspamega. Itu memang ada peraturan khusus atau? Iya. Jadi kalau sudah menikah memang wajib keluar dari sana. Jadi Retno Lestari belum menikah ya? Apakah belum pernah ada laki-laki yang selain yang di sana tadi di Merbabu sudah pernah berkenalan sama laki-laki lain? Sering. Apakah sudah ada yang kepingin melamar? Banyak. Jadi sebenarnya sudah sering mau dilamar, tidak. Retno tidak cinta ya? Tidak cinta. Tapi katanya tadi tidak ada kriteria. Memang nggak ada. Ciri-ciri khusus itu nggak ada. Kalau ciri-ciri khusus tidak ada. Kalau di hati Retno sendiri, ini nggak ciri-ciri nih. Sebenarnya hampir mendekati. Apakah senang dengan laki-laki yang berwibawa, humoris, atau yang biasa-biasa aja, cuek seperti itu?
Kalau saya itu lebih suka sama mereka yang punya wibawa lah, mau laki-laki dan bisa membuat saya tertawa. Tapi kan tidak semua laki-laki yang bisa melakukan itu. Terus Retno Lestarinya suka, enggak juga. Seperti itu. Jadi selama ini belum ada yang Belum. ketemu seperti itu. Sudah ketemu Yang bisa membuat yang laki-laki penuh wibawa dan pandai membuat Retno Lestari tertawa. Tapi kan belum ada laki-laki yang bisa membuat Retno Lestari itu jatuh cinta, belum ada. kan Retno Lestari bidadari. Kalau boleh dibagi tahu dengan ya masih belum menikah lah sampai sekarang. Kalau boleh dibagi tahu berapa sih usia Retno Lestari sekarang? Paling baru 1000 tahun. Baru 1000 tahun. Kalau untuk golongan bidadari 1000 tahun itu tergolong yang Masih remaja. Masih remaja. Artinya masih jauh lah untuk ke jenjang yang lebih serius. Ya enggak itu. juga. Enggak. Yang di bawah 1000 tahun aja sudah banyak yang rumah tangga. Sudah banyak yang berumah tangga juga. Jadi kalau sudah menikah langsung keluar lah ya dari ikut suaminya masing-masing. Retno Lestari kapan rencana mau keluar? Ya nunggu menikah. Kalau sekarang kan masih sering turun juga ke gunung-gunung di Jawa. Tadi selain di Merbabu di mana saja Di situ saja. Sering turunnya? Enggak ada, di situ aja. Di situ aja. Udah berapa lama sih tidak ke Merbabu? Oh, sudah lama Pak. Tadi Retno Lestari bilang kegiatannya macam-macam di Puspomega sana ya. Retno sendiri apa sih kesibukannya? Nggak ada lah, masih suka main-main saja lah. Masih suka main-main ya. Belum ada tanggung jawab. Yang lebih umurannya lebih tua dari Retno masih ada juga yang masih gadis di sana. Ada. Bidadari ini kan identik dengan katanya cantik-cantik. Itu apakah benar? Enggak tahu. Menurut sampean Retno Lestari cantik apa enggak? Iya. Kalau yang saya lihat di sini berkumis. Enggak, ini yang di sini kalau Retno Lestarinya cantik. Karena kan udah banyak yang mau melamar. Cantik. Ya nggak harus seperti itu. Yang nggak cantik juga punya hak untuk mendapatkan jodoh kok. Memang berhak. Cuma kan biasanya yang
begitu dilihat sudah ada yang suka, sudah sering mau dilamar, ya identik biasanya di bangsa kami itu ya cantik. Ya. Apakah baru sekali ini berjumpa dengan bangsa manusia? Enggak, dulu kan Pernah juga ya. Pernah ngobrol-ngobrol seperti ini juga? Nah, masuk ke tubuh orang baru sekali. Baru sekali. Orang tuanya masih ada sampai sekarang. Kalau boleh dibagi tahu, tinggal di mana? Di sama. Oh, di Puspa Mega juga. Karena ibuku kan udah pisah sama bapakku. Sudah pisah. Jadi yang tinggal di sana ibuku. Ibu. Kalau sering turun ke bumi, sebenarnya Retno betah tinggal di bumi? Enggak. Selain Retno yang sering turun ke bumi, ada nggak teman-teman Retno yang turun ke bumi? Kalau teman-teman saya ya ada. Nggak tahu lah kalau yang lain-lain ya. Kalau teman-teman saya ya ada. Ini kan ada mitos dari penduduk bumi lah, seperti manusia. Katanya kalau ada bidadari turun atau mandi itu benar ada timbul pelangi seperti itu? Nggak tahu. Karena kalau saya datang itu nggak ada itu. Nggak ada pelangi. Selain di Puspa Mega itu pernah kekayangan lain tidak? Tidak. Jadi hanya tinggal di Puspa Mega aja. Bagaimana kehidupan di sana? Apakah menyenangkan? Biasa-biasa saja lah. Kalau alamnya sendiri dengan bumi ini lebih indah mana? Dan sepengetahuan Retno lah. Ya namanya itu tempat tinggal Retno ya lebih indah lah. Lebih indah ya. Memang sama sekali tidak ada laki-laki di sana tempat tinggal Retno? Nggak ada, kalau di tempat Retno nggak ada. Jadi kalau yang ingin menikah itu bagaimana prosesnya? Kan tidak ada laki-laki. Berkunjung ke tempat Retno, ke tempat kami.
itu biasa dari Kan boleh laki-laki dari tempat lain ke tempat lain. boleh. Boleh, cuman nggak boleh menetap. Yang dari mana aja gitu. Pernah nggak dari apa ya? Dari bumi ini ke tempat Retno sana pernah nggak? Nah, ke tempat saya Nggak pernah. Jadi yang datang ke sana yang dari kayangan-kayangan sekitar. Jadi proses di sana perjodohan gitu. ya. Jadi kan datang dari apa ya, laki-laki dari kayangan lain itu misalnya suka lah sama orang bidadari gitu kan. Lalu dilamar. Ya enggak, jadi ditanya dulu lah. Kalau kaminya nggak mau kok dilamar semana itu. Oh, boleh perkenalan di sana gitu. Ya boleh. Ya nggak boleh itu ada lamaran tanpa kenalan. Jadi melalui perkenalan itulah laki-lakinya berkenalan sama bidadari di situ. Kalau cocok baru boleh dilamar. Jadi seperti itu ya proses apa ya di sana ya. Apa di sini beda? Di sini Ada beda. sana dikit. Iya. Di sini berbeda lah. Tidak seperti di sana. Di sana kan kata Retno kan khusus ditempatkan apa ya, bidadari ya. Enggak loh, maksudnya untuk proses. Oh ya, perkenalan dulu memang. Sama kan? Sama. Perkenalan dulu. Baru ada jenjang berikutnya. Apa pendapat apa ya Retno Lestari untuk pada saat malam? Nggak tahu di bumi. Kenapa tidak tahu? maksudnya pendapat apa tentang apalah keadaan di sini, kesan-kesannya apa? biasa saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sugeng Rawuh, Sugeng Pepanggian. Nggih, matur Sama-sama. Jadi dari belakang saya dengarkan ngobrol bareng ya, anak kami di sini. Namanya Retno Lestari. Betul. Iya. Apa kesan pertama ngobrol bareng ini bangsa manusia laki-laki pada kesempatan kala ini, Retno Lestari? Agak bingung. Kalau boleh tahu alasan bingungnya, kenapa kira-kira penyebabnya begitu? Jarang Retno Lestari itu menjalin komunikasi seperti ini. Oh, jarang. Agak sedikit kurang paham. Oh, begitu ya. Sekarang ngobrol bareng saya. Dalam ya, Retno Lestari. Bisa kan pakai bahasa yang saya gunakan seperti ini? Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Tadi betul ceritanya dulu pernah turun
di Merbabu ke sana, Betul. begitu ya. Dan sekarang ini tinggal di Puspomego. Memang sebetulnya sebelum turun ke Merbabu kan di Puspomego. Di Puspomego. Oh, berarti dari Puspomego turun ke Merbabu, naik lagi ke Puspomego, sebelah wetan begitu tadi ya. Iya. Cukup lama dulu di Merbabu gitu. Enggak, ala kadarnya begitu ya. Sempat diketahui oleh bangsa manusia waktu ya mungkin waktu Lestari atau Retno Lestari ke Merbabu itu dulu. Enggak sempat. Gitu. Satu pun bangsa manusia tidak ada yang pernah mungkin dikasih tahu atau mengetahui dengan sendirinya begitu. Mungkin ada, cuman kalau bangsa manusia tahu karena ketemu enggak. Oh begitu. Iya. Sedikit dikasih tahu dan dibagi cerita lah Retno Lestari ya, biar agak mendalam obrolan pertemuan pertama kala ini bareng saya. Kan nggak apa-apa. Boleh. Buru-buru nggak ini? Tidak ya. Setahu kami cerita yang bersambung ya. Merbabu ini kan dulu di situ ada beliau Kilura Batur dulunya. Iya. Nah, pertanyaannya biar itu anak saya pun tambah wawasan. Ya. Apakah turunnya Retno Lestari itu masa itu Kilura Batur masih di situ atau sudah naik ke Kayangan? Sudah nggak di situ. Sudah nggak di situ ya. Retno Lestari ya, mohon maaf penyambutan kami di sini tidak seperti yang dibayangkan mungkin sama Retno Lestari. Tidak ada masalah ya. Namun yang terpenting dengan sempurna dan maksimal kebahagiaan juga atas rasa kami kehadiran Retno Lestari di sini. Sambutan panjenengan tidak lebih baik loh dibanding dulu waktu Retno Lestari itu pertama kali berkunjung ke Gunung Merbabu. Gitu. Karena dulu waktu Retno Lestari berkunjung ke Merbabu itu disambut dengan cinta yang tidak bisa kuterima pada waktu. Oh, begitu ya. Disambut dengan cinta yang tidak bisa diterima. Begitu. Ya tentunya mungkin ada sesuatu dan lain hal itu terkait rasa begitu ya. Iya. Kalau sekarang ini kami sambut dengan cinta, jalinan kekeluargaan. Amin. Saya rasa itu lebih utama, lebih afdol. Walaupun sebetulnya Retno Lestari pun masih menunggu dan menanti cinta sejati. Iya kan. Nah, dulu ada bahasa seperti ini enggak Retno Lestari? Apa itu? Cinta sejati begitu. Ada. Waktu di Merbabu dulu ada ya. Iya, tapi jumpanya kan bukan cinta sejati. Jadi masih mencari idaman begitu ya. Idaman hati khususnya. Menunggu. Iya. Tadi apa dibilang sama itu anak saya di sini? Mana tahu kalau di sini ada begitu. Dia bilang gitu enggak tadi? Iya nih. Jangan-jangan dia lagi cerita dirinya begitu Retno. Kurang tahu. Mana tuh ada. Kalau Retno Lestari mungkin jawabnya mana rupanya. Ini aku mungkin gitu. Ada sih sebetulnya tanda tanya. Oh begitu ya. Karena kan sebelum Retno Lestari di sini kan ada pemberitahuan. Oh begitu ya. Apa pengetahuan yang diketahui atas pemberitahuan tersebut? Katanya nanti kalau datang ke sini kayaknya akan ada seorang laki-laki yang mampu membuat Retno Lestari jatuh cinta. Oh begitu. Kenyataannya udah jumpa laki-laki di sini, tapi belum bisa. Dia nggak bisa membuat Retno Lestari jatuh cinta. Oh begitu. Membuat apa kira-kira? Jengkel. Oh buat jengkel. Buat jengkel ya.
Kok bisa jengkel? Karena kata-kata sampean bukan meluluhkan hati Retno Lestari, tapi kata-kata sampean itu mengungkit-ungkit masa lalu Retno Lestari. Begitu ya. Jengkel lah. Iya, iya. Ya, ya lanjut, boleh. Retno Lestari nggak suka lah kalau ada laki-laki ingin mendapatkan cinta seorang perempuan caranya seperti itu, ya kebalik lah. Begitu ya. Apakah teorinya di awal harus mencoba untuk mengambil hatinya terlebih dahulu begitu? Tapi kayaknya kalau lah beliau ini ya pandai merayu-rayu pun belum tentu kok. Belum tentu ya. Kayaknya kabar yang Retno Lestari terima bukan dia lah orangnya. Oh begitu. Bisa ditandai begitu ya Retno ya. Kan sudah lumayan lama sih Retno Iya, Lestari kurang ngomong sama lebih dia. hampir setengah jam ya tadi. Mungkin begini Retno Lestari. Pada kesempatan kala ini kayaknya mungkin momennya yang bersangkutan itu yang dimaksudkan Apa ada? pas tidak di sini. Oh Iya, memang ada ya? ada laki-laki di dalam itu pun ada satu. Enggak, maksudnya laki-laki yang dimaksud tadi sesuai dengan pemberitahuannya Retno Lestari terima loh maksudnya. Kayaknya mungkin ada. Ada ya? Tentunya kan pemberitahuan itu pasti ada datanya, ada referensinya begitu. Bolehlah dikenalkan kalau ada. Lain kesempatan. Iya. Iya, mudah-mudahan. Yuk kenalan begitu kan. Biar bisa membedakan bangsa manusia itu seperti apa. Iya. Contoh malam ini jumpa sama itu di sebelah kanan. Kan bisa dipetik kesimpulan. Sudah. Nanti Menjengkelkan. Menjengkelkan. Iya. Kok ketawa? Menjengkelkan. Menurut dia mungkin ya kok bisa agak lucu begitu. Iya, ya nggak apa-apa lah ya. Semoga saja di pertemuan selanjutnya yang bersangkutan pas kebetulan ada di sini. Intinya Retno, kalau memang ada jodoh pertemuan bukan jodoh pernikahan gitu loh. Jodoh pertemuan, mudah-mudahan gampang jalannya itu. Ya biar kenal. Kalau bahasa kami persaudaraan, berkawan. Nggak boleh lebih. Ya itu tentunya tergantung suratan takdir. Di sana ada bahasa suratan takdir begitu? Ada ya. Ya di sini pun ada. Suratan takdir itu ada. Ya, harap dimaklumi bila mana kok kesempatan kala ini ada suratan takdir jumpa dengan bangsa manusia laki-laki, tadi kata Retno Lestari menjengkelkan. Itu bagian daripada suratan takdir. Tapi ya jangan diambil hati kali. Iya, enggak lah. Enggak lah. Berarti apakah Retno Lestari tinggal di Kayangan Puspomego masuk dalam kawasan kerajaan Ratu Diai? Iya, begitu ya. Ratunya kan cuma satu di Puspomego. Itu termasuk ya kalau bahasa kami apakah bagian daripada kaula-kaula Ratu Diai? Masyarakat. Ratunya cantik, warganya pun cantik-cantik lah. Katanya berkumis tadi. Apakah itu yang bikin terasa agak gimana gitu dirasa gitu? Makin tambah jengkel lah. Oh begitu. Bercanda mungkin bercanda yang punya raga. Itu pun nggak bikin ketawa begitu ya. Dia ketawa sendiri. Sebetulnya laki-laki yang mungkin diceritakan di sananya itu masih saudara sama ini. Berarti nggak jauh beda lah nanti. Sambutannya. Ya sama-sama laki-laki. Kalau perkara nantinya apakah nggak jauh beda atau beda jauh, nantilah Retno Lestari yang menimbang dan menyimpulkan begitu. Saya tunggulah waktunya itu. Iya. Mudah-mudahan dalam waktu yang cepat lah. Tapi saya tidak menjanjikan harinya. Iyalah. Kabar di sana dia itu di mana? Rakyat biasa, kaula atau bagaimana gitu?
Ratu katanya. Oh, ratu katanya. Kabarnya laki-laki yang diceritakan itu ratu begitu. Orang ratu. Ya, memang ya di bumi itu banyak ratu memang sih. Nah, tapi yang mana satu yang dimaksud, nanti biarkanlah Retno Lestari jumpa langsung. Kayaknya kurang etis kalau saya terlalu mungkin menceritakan momen sebelum pertemuan itu terjadi. Kayaknya kurang berkesan jadinya kan. Retno Lestari juga kurang nyaman lah kalau nggak ada dia. Oh iya ya. Boleh disambung lain waktu. Boleh, ya, boleh kiranya. Retno Lestari takut nanti kalau dia ikut ngomong lagi nanti makin tambah jengkel. Begitu. Iya. Jadi nantinya kalau jumpa di sini langsung jumpa sama dia atau jumpa dengan ini dulu? Enggak mau sama ini. Enggak mau sama dia lah. Kok nggak mau? Saya nggak mau sakit hati kedua kali. Kata-kata sampean itu kalau didengar oleh seorang perempuan itu menggores gitu ya. Enggak enak. Menggores perasaan mungkin gitu ya. Tapi ya dimaafkan lah itu Retno. Iya, dimaafkan. Saya yang lebih tua berharap begitulah. Aku maafkan. Ya. Cuman nggak layak dicintai lah. Oh begitu. Ya. Ya mudah-mudahan Retno Lestari cepat menemukan cinta sejati. Amin. Entah tapi itu jumpakan dulu lah sama yang di sini, siapa tahu jodoh. Oh iya, ya Insya Allah nanti diupayakan ya. Biarkanlah cinta sejati itu muncul nanti sesuai dengan takdir yang Maha Kuasa. Amin. Ya. Mohon maaf Retno apabila kata-kataku menggores hati. Iya, sama-sama. Retno Lestari juga mohon pamit lah ya. Oh begitu. Oh iya. Yang dituju nggak ketemu. Ya. Ya bersambung pada kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan pertemuan pertama kala ini seperti ini, untuk pertemuan selanjutnya bisa lebih berbahagia. Amin. Ya, di hati dan dirasa seperti itu. Amin. Ya. Mohon pamit. Silakan monggo saya bantu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Lana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.